Hai, selamat pagi semuanya anak-anak ibu yang ada di rumah. Kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya harap kamu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran kita hari ini. Dimana di minggu yang lalu anak-anak ibu kamu sudah belajar tentang apa itu alat gerak pasif, apa itu alat gerak aktif, dan apa itu yang dimaksud dengan gambar ilustrasi. Dan kamu juga sudah belajar alat gerak pada hewan, dan apa itu hewan yang bertulang belakang dan apa itu hewan yang tidak bertulang belakang. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Dimana dengan judul hari ini yaitu manusia dan lingkungan. Mari sama-sama buka bukumu di rumah. Kita akan belajar. Yang pertama kita akan belajar tentang menentukan ide pokok. Dimana kamu sudah belajar untuk menentukan ide pokok itu kamu harus terlebih dahulu membaca seluruh bacaan atau teks. Pada hari ini ibu suruh kamu untuk membaca teks bersepeda pada halaman 58. Di sana kamu disuruh untuk menentukan ide pokok satu dalam sebuah cerita, yaitu tentang bersepeda. Jadi kamu sudah tahu semua kan bagaimana cara menentukan ide pokok, yaitu kamu harus membaca, dan ibu kasih contoh pada cerita bersepeda. Ide pokoknya terdapat pada awal paragraf ya, yang pertama pada paragraf pertama, yaitu terdapat pada awal kalimat. Jadi untuk itu seterusnya kamu akan lanjutkan. Oke anak-anak ibu, kita akan kembali juga dalam pembelajaran kita, yaitu halaman 64, tulang sebagai alat gerak. Terdapat 3 tulang pada manusia, yaitu bisa kamu lihat pada buku kamu halaman 64, yaitu pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak yang terdiri dari tulang dahi, tulang pipi, tulang pelipis, dan tulang rahang atas dan rahang bawah. Yang kedua itu tulang badan. Tulang badan terdiri dari tulang selangka yang ada di depan, tulang belikat yang ada di belakang, lalu diteruskan oleh tulang dada, tulang rusuk, lalu tulang pinggul kiri dan pinggul kanan. Tulang alat gerak atas terdiri dari tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang hasta yaitu berhubungan dengan jari kelingking, sedangkan tulang pengumpil berhubungan dengan ibu jari. Lalu terus ada tulang pergelangan tangan, ini dia. Lalu tulang jari-jari tangan ya, ini dia. Lalu alat gerak bawah yaitu pertama tulang paha, lalu tulang tempurung lutut, lalu dilanjutkan oleh tulang betis, lalu tulang kering, dilanjutkan oleh tulang pergelangan kaki dan tulang jari-jari kaki. Itu dia nama-nama tulang dalam tubuh kita. Kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu halaman 73, yaitu membuat sampul buku atau cover buku. Sampul buku terdiri dari 2 sisi, yaitu sampul yang di depan dan sampul yang ada di belakang. Dan apa fungsinya? Yaitu untuk menarik pembaca untuk membaca buku ya. Kenapa? Dan buku itu memiliki sampul buku itu memiliki beberapa unsur anak-anakku. Yang pertama judul buku, lalu terdapat kalimat penjelas, lalu terdapat penerbit, dan terdapat juga gambar yang menarik nampak. Lalu unsur lainnya adalah terdapat sinopsis yang terdapat di belakang buku. Lalu terdapat penjelasan buku, dan terdapat juga tulang atau punggung buku. Itu adalah unsur-unsur dalam cover atau sampul buku ya. Itu yang kamu pelajari supaya kamu tahu apa fungsi cover dan apa unsur-unsur buku, unsur-unsur sampul buku. Saya harap kamu sudah tahu. Lalu kita masuk lagi ke halaman 76 anak-anak ibu, yaitu karakteristik geografis Indonesia. Dan bisa kamu lihat peta persebaran penduduk di Indonesia. Dari peta bisa kita lihat bahwa pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Sedangkan provinsi yang paling padat penduduknya adalah DKI Jakarta. Sedangkan pulau yang paling jarang penduduknya adalah Pulau Papua.
Kenapa hal ini terjadi? Yaitu pertama sekali faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk itu, yang pertama sekali adalah satu, yaitu keadaan alam, dan kedua yaitu adalah keadaan sosial, ekonomi, dan budaya. Ketiga, pembangunan fisik. Jadi semakin maju atau semakin berkembang kota itu, makin besar peluang orang-orang datang ke kota tersebut. Semakin baik, begitu ya, semakin baik satu kota itu semakin banyaklah penduduknya. Begitulah penyebaran penduduk di Indonesia, anak-anakku. Kita akan lanjutkan bentuk keragaman suku, budaya, agama di masyarakat Indonesia. Yang pertama kita akan belajar bagaimana suku di Indonesia. Kamu sudah belajar di kelas 4, anak-anakku, tentang keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Yang pertama sekali Ibu akan terangkan bagaimana atau suku-suku yang mendiami yang di pulau yang ada di Indonesia. Contohnya misalnya suku yang terdapat di Provinsi Sumatera, yaitu suku Karo, suku Batak, Toba, suku Mendeling, suku Nias, atau lain sebagainya. Kamu bisa sebutkan itu. Lalu suku yang mendiami suku di Pulau Jawa, kira-kira apa yang kamu tahu? Yang Ibu kasih contoh ya, yaitu pertama adalah suku Jawa, suku Madura, suku Betawi, dan yang lain-lain yang bisa kamu sebutkan lagi. Ibu kasih contoh lagi suku yang mendiami di Pulau Kalimantan. Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama Ibu kasih contoh suku Dayak. Lalu suku yang mendiami di Sulawesi. Ayo, siapa juga yang tahu? Kalau kamu tidak tahu, Ibu kasih tahu 1, 2, atau 3 contohnya. Yang pertama itu suku yang mendiami Pulau Sulawesi. Ibu kasih contohnya itu misalnya suku Toraja, suku Bugis, dan yang lainnya bisa anak-anak Ibu sebutkan ya. Lalu suku yang mendiami di Maluku, ayo siapa yang tahu? Yang terkenal itu anak-anak Ibu adalah suku Ambon ya. Pernah ya, suku Ambon itu terdapat di Maluku. Lalu suku apa lagi? Bacan ya, suku Bacan. Yang lainnya kamu sebutkan ya anak-anak Ibu, kamu pelajari di rumah. Lalu suku yang mendiami di Papua, kamu pasti tidak asing dengan suku Dani ya. Suku Dani, dan ada juga suku Asmat. Itulah suku-suku yang mendiami di pulau-pulau di Indonesia. Masih banyak lagi ya, kamu bisa sebutkan. Lalu bagi keanekaragaman agama, kamu sudah tahu ada beberapa agama di bangsa kita. Dan budaya pun kamu sudah pelajari sebelumnya, dan kamu bisa lebih lagi budaya-budaya, yaitu seperti makanan khas, tarian ya, semuanya bisa kamu pelajari. Lalu kita akan belajar pembelajaran berikutnya anak-anakku, yaitu tentang sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di pelajaran sebelumnya kamu sudah belajar nilai-nilai Pancasila. Apa itu nilai-nilai Pancasila? Hari ini kita akan belajar dengan sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang terjadi biasanya di sekolah. Contohnya apa saja yang kamu ketahui? Iya, pintar. Yaitu contoh yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di sekolah. Pertama sekali seperti yang kamu sebut tadi, bahwa yaitu tidak melakukan piket, tidak mengikuti upacara bendera, berkelahi dengan teman, terus apa? Suka menyontek. Iya, terus apa lagi? Suka menyontek, terus pilih-pilih teman. Iya, pilih teman yang cantik saja, yang ganteng aja, yang kaya aja, yang satu suku aja. Itu adalah hal-hal yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan bukan hanya di sekolah, di rumah pun itu sering terjadi. Apa contohnya? Yaitu pelit sama adik. Kedua apa lagi? Berkelahi sama adik. Ketiga apa? Membantah orang tua. Itu pun tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak mengerjakan tugas. Dan banyak lain lagi ya, yang bisa, yang nilai-nilai yang kamu lakukan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu di masyarakat, apa saja yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila? Yaitu pertama, tidak mau kerja bakti. Kedua, tidak mau melakukan ronda malam. Ketiga, tidak mau mengunjungi tetangga yang sakit. Itu pun gak sesuai ya. Keempat, suka berantem sama tetangga. Kelima, mencuri. Jadi kalau anak-anak Ibu suka mencuri, itu berarti tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu apa lagi? Suka main judi. Nah, itu pun tidak sesuai. Itulah contoh-contoh di sekolah, di masyarakat, di rumah,
nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi Ibu harap dengan belajarnya hari ini kamu dapat mencerminkan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Baik anak-anak Ibu, pelajaran hari ini sampai di sini saja. Namun kamu akan tetap belajar di rumah dengan semangat, harapan Ibu, dan tetap ikuti protokol kesehatan ya. Baik, salam sehat dari Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak Ibu.